Fabio Di Giannantonio mengatakan bahwa pertarungan kerasnya dengan Marc Marquez di MotoGP Grand Prix Indonesia sangat disayangkan karena kami bertarung terlalu keras yang merugikan balapan pembalap VR46. Marquez dan Di Giannantonio bertarung keras untuk memperebutkan posisi ketujuh pada paruh pertama balapan yang berlangsung selama 27 lap di Mandalika dengan Di Giannantonio yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Di Giannantonio yang merupakan satu-satunya pembalap yang menggunakan ban belakang soft kemudian terjatuh di lap ke-9 saat kehilangan bagian depan Desmosedici GP23-nya di tikungan 10. Meskipun pertarungan mereka adalah salah satu bagian paling menarik dari Grand Prix hari Minggu, Di Giannantonio merasa hal tersebut terlalu membahayakannya. Kami memiliki banyak informasi dan data dari para insinyur. Dan sejak kemarin di sprint hanya memungkinkan bagi saya untuk menggunakan soft di bagian belakang karena keausan saya di sprint tidak terlalu banyak. Kata Di Giannantonio tentang keputusannya untuk menggunakan ban belakang soft. Jadi kami berkata oke, kita bisa melakukannya mungkin jika kita sedikit lebih tenang dengan gas dan juga jika kecepatannya tidak terlalu tinggi maka saya pikir kita bisa menyelesaikan balapan. Tapi saya juga harus memulihkan banyak tempat di awal karena saat itulah Anda paling banyak menggunakan ban soft. Jadi kami berhasil melakukannya. Sayang sekali kami kehilangan banyak waktu di awal dengan Marc karena saya jauh lebih cepat. Ya, kami bertarung terlalu keras menurut saya. Setelah saya menyalipnya dengan pasti, saya cepat. Saya melakukan putaran yang cepat tetapi dan kami masih tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi. Saya baru saja kehilangan posisi terdepan di tikungan 10. Itu jelas merupakan pengereman yang kuat, tetapi tidak ada yang benar-benar luar biasa. Bagaimanapun kami mengalami kecelakaan, tetapi saya pikir kami harus optimis. Kami tampil cepat sepanjang akhir pekan dan dalam balapan kami memberikan penampilan yang bagus, jadi kami harus senang. Marquez mengatakan kepada media termasuk Crash bahwa ia merasa Di Giannantonio sedikit berlebihan selama pertarungan mereka, tetapi menepisnya sebagai balapan. Di Giannantonio mampu meraih 1 poin dengan Ducati VR46 dalam sprint menggunakan ban belakang lunak dan yakin setelah 90 menit analisis data pada Minggu pagi bahwa ia bisa mendapatkannya untuk melakukan balapan jarak jauh. Yang pasti kami memiliki data hingga lap ke-15 karena sprint adalah 13 lap tambahnya. Sebanyak apapun saya menyelamatkan ban di 15 lap ini, balapan hanya tinggal bertahan. Tapi saya pikir saya bisa melakukannya karena saya sangat tenang dengan gas. Juga sebelum balapan saya menghabiskan 1,5 jam untuk melihat data untuk memahami di mana saya harus menyimpan suhu ban belakang. Jadi, saya pikir kami memiliki posisi yang sangat bagus untuk melakukan balapan yang bagus. Konsistensi adalah hal yang akan dicari oleh Marc Marquez mulai saat ini, dan ini merupakan akhir pekan yang sangat rumit baginya. Namun kesulitan kembali menghantam pembalap Spanyol itu sedang membalap dekat dengan Ducati resmi di top 7 saat mesin GP23-nya rusak di tengah akselerasi. Setelah itu, Marc segera turun ke lintasan bersama para marshal untuk membantunya mengatasi kebakaran yang akan terjadi pada motornya. Ternyata dia harus pensiun. Semua detail balapan hari ini dilaporkan di DAZN. Kerusakan mesin memang tidak bisa diprediksi.
Ya, kemarin sangat disayangkan karena kami memiliki awal yang baik dan kami berada di grup yang cukup bagus, di mana kami berada di posisi ketiga. Jika itu terjadi, saya pikir itu akan melibatkan beberapa faktor, tetapi setidaknya berada di 5 besar yang merupakan tujuan. Di Gres ini mereka melakukan segala sesuatunya dengan cara terbaik, tetapi selalu bersatu. Saat kami menang, kami semua menang. Saat kami kalah bersama. Jadi hari ini kami harus menghadapi hal-hal yang terjadi dalam balapan. Hal-hal yang tidak berada di tangan Anda, tidak di tangan tim, bahkan tidak di tangan Ducati. Dan karena terkadang komponen mekanis juga mengalami kerusakan. Marquez menjelaskan kemungkinan penyebab kerusakan yang terjadi pada balapan tersebut. Di pagi hari kemarin dan pagi ini saya mengalami masalah dengan rem dan saya tidak bisa mengerem di tempat yang saya inginkan. Saya tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan saya di tikungan. Hal itu membuat kami mengganti motor untuk balapan dan sialnya mesinnya rusak saat balapan, yang merupakan hal terakhir yang diinginkan oleh Ducati, tim, dan tentu saja pembalap. Keberuntungan Marquez di Indonesia masih nihil. Sebenarnya kami menjalani akhir pekan dengan lebih banyak bertahan daripada menyerang. Karena saya merasa bahwa sirkuit ini di atas segalanya, saya tidak pernah mendapatkan hasil yang bagus. Tapi kemarin kami sudah naik podium. Kami berada di posisi 5 atau 6 besar, yang merupakan hasil yang baik bagi saya, melihat apa yang telah saya lakukan di kualifikasi. Tapi kami akan melanjutkan pekerjaan rumah kami, yaitu mencari konsistensi dalam balapan yang telah kami capai. Dan kemudian pekerjaan yang belum selesai, yaitu kualifikasi. Untuk melihat apakah pada akhir tahun kami dapat meningkatkannya dan terus berada di 2 baris pertama. Marc Marquez mengatakan bahwa motor Gres ini Ducati MotoGP miliknya rusak total di Grand Prix Indonesia karena Marshall tidak memiliki alat pemadam kebakaran yang tepat. Juara dunia 8 kali ini memulai balapan dari posisi ke-12 dan terlibat dalam pertarungan 6 besar di paruh pertama balapan. Namun pada lap ke-12 saat berada di urutan ke-7, mesin GP23 Marquez meledak dan ia terpaksa parkir di sisi sirkuit dengan api yang keluar dari motornya. Berbicara kepada media, termasuk Crash Net pada hari Minggu sore, ia mengatakan bahwa kerusakan pada GP23-nya diperparah oleh fakta bahwa Marshall tidak memiliki alat pemadam kebakaran yang tepat untuk mengatasi kobaran api tersebut. Tentu saja ada suara yang sangat keras di motor dan juga mesinnya sempat mati, kata Marquez ketika ditanya tentang kegagalan tersebut. Tapi ketika saya melihat asap putih, segera saya periksa dan itu memalukan karena alat pemadam kebakaran yang mereka miliki di sini bukan yang benar dan motornya benar-benar rusak. Semuanya, termasuk remnya. Ini memalukan bagi tim karena untuk tim swasta ini adalah biaya yang besar. Tapi salah satu hal adalah alat pemadamnya harus yang benar atau yang berteknologi terbaru, karena jika tidak Anda akan merusak motornya. DNF membuat Marquez tertinggal 78 poin dari pemenang Grand Prix Indonesia, Jorge Martin, di klasemen, yang berarti berakhirnya peluang meraih gelar juara. Meskipun Marquez sedih dengan hal ini, ia menegaskan bahwa semua targetnya untuk tahun 2024 sudah tercapai. Ya, untuk alasan itu tentu saja hari ini saya sedih, katanya tentang harapannya untuk meraih gelar juara yang memudar pada hari Minggu. Tapi itu tidak. Saya sudah mengatakan target saya sudah tercapai. Jadi target saya dari Misano atau Aragon, dalam konferensi pers saya sudah mengatakan apa yang akan menjadi target berikutnya dan itu adalah mencoba menemukan konsistensi dalam balapan.
Dan itulah yang saya lakukan di balapan-balapan terakhir ini. Oke, hari ini kami melakukan kesalahan itu. Tapi cobalah untuk menemukan konsistensi itu. Dan langkah selanjutnya adalah latihan kualifikasi, dan itulah yang akan menjadi fokus utama saya pada latihan-latihan berikutnya untuk mencoba menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dan mencoba berada di 2 baris pertama secara konstan. Ini akan menjadi target saya selanjutnya. Marquez terlibat dalam pertarungan sengit untuk memperebutkan posisi ke-7 dengan pembalap VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, yang berakhir dengan jatuhnya Di Giannantonio. Hal tersebut terbukti mengganggu balapan Marquez, yang merasa ia seharusnya bisa bersaing dengan Francesco Bagnaia untuk memperebutkan podium. Kami berada di sana dalam pertarungan yang merupakan bagian pertama dari balapan, dan hanya dalam pertarungan itu Anda hanya kehilangan waktu, katanya. Tapi saya memiliki kecepatan untuk berada di belakang Pecco Bagnaia dengan cara yang baik, dan saya tahu bahwa target saya adalah posisi ketiga, posisi keempat, posisi kelima, dan itu terkendali di belakang Pecco. Tapi kemudian kami memulai pertarungan dengan Di Gia yang sedikit dibesar-besarkan, dan kemudian ia terjatuh karena ia menggunakan ban belakang yang lunak dan ia terlalu memaksakan diri pada awalnya. Tapi ini balapan, dan dalam balapan memang seperti ini. Tapi terlepas dari itu, yang paling penting adalah ketika ia terjatuh, saya mulai dengan ritme saya lagi dan saya mulai lebih cepat dan lebih cepat lagi. Bahkan di lap saat saya melakukan kesalahan, saya melakukan lap terbaik saya. Tidak beruntung. Lampu di Mandalika padam untuk terakhir kalinya pada hari Minggu untuk balapan MotoGP. Awal yang buruk bagi Pecco Bagnaia, tidak seperti rekan setimnya Enea Bastianini yang berada di posisi kedua di belakang Jorge Martin. Di beberapa tikungan pertama terjadi beberapa kecelakaan yang melibatkan Alex Marquez, Alex Espargaro, Jack Miller, dan Luca Marini. Sementara itu Bagnaia turun ke posisi ke-6 di depan Marquez. Martin perlahan-lahan mulai menjauh, sementara Pedro Acosta berhasil merebut posisi kedua dari Bastianini. Di belakangnya, Franco Morbidelli dan Marco Bezzecchi berada di posisi keempat dan kelima. Frankie segera menyalip The Beast di tikungan pertama dan merebut posisi podium. Tak lama kemudian, Marc Marquez mencoba menyalip Bagnaia. Pembalap Italia itu kembali menyalipnya dan Di Giannantonio memanfaatkan kesempatan itu untuk naik ke posisi ke-7. Rekan setimnya, Marco Bezzecchi, melakukan hal yang sama dengan Bastianini, menempatkan dirinya di ambang podium. Sebuah kesalahan yang dilakukan Di Gia membuat Marquez dan Bagnaia kembali ke posisi awal. Di Giannantonio terjatuh di tikungan 10 dengan 19 lap tersisa. Sementara itu Bagnaia mulai meningkatkan kecepatannya dan mencatatkan waktu tercepat dengan catatan waktu tercepat. Marc Marquez mengalami kerusakan pada mesin motornya yang kemudian terbakar dan memaksa pembalap Cervera tersebut meninggalkan balapan. Di belakangnya, Joan Mir mengalami kecelakaan saat balapan menyisakan 15 lap lagi. Hal ini menyisakan 14 pembalap di lintasan. Bastianini mencapai posisi keempat menyalip Bezzecchi. Di belakangnya, Bagnaia berusaha mengejar Bagnaia yang kalah beberapa 1/10 detik dari pembalap VR46. Di saat yang sama, Bastianini dan Morbidelli terlibat dalam pertarungan memperebutkan posisi ketiga yang berakhir dengan Bastianini memenangkan posisi tersebut. Enea Bastianini mengalami kecelakaan saat balapan menyisakan 7 lap lagi membuat posisi ketiga kembali ke tangan Morbidelli. Di belakang, Bagnaia berhasil menyalip Bezzecchi dan mendekat ke Morbidelli. Pembalap Ducati ini menyalip pembalap Pramac dengan 4 lap tersisa, namun masih tertinggal lebih dari 3,5 detik dari Acosta. Dengan beberapa kali terjatuh, Vinales naik ke posisi ke-6 dengan Quartararo di posisi ke-7 dan Zarco di posisi ke-8. Brad Binder di sisi lain mengalami beberapa masalah dan berada di urutan ke-9.
Ralf Fernandez menutup 10 besar dengan Nakagami di urutan ke-11 dan Rins di urutan ke-12. Martin melewati garis finish di posisi pertama dengan Acosta dan Bagnaia bergabung dengannya di podium. Namun panel komisioner menyelidiki tekanan ban Acosta dan ia mendapat penalti 16 detik. Marc Marquez mengatakan bahwa posisi ketiga dalam balapan sprint MotoGP Grand Prix Indonesia adalah hasil maksimal yang bisa ia raih. Meskipun ia harus memulai balapan dari posisi ke-12 karena 2 kali terjatuh di Q2. Selama 3 akhir pekan berturut-turut, pembalap Gresini ini mengalami kecelakaan yang merugikan selama sesi kualifikasi Q2 yang membuatnya turun ke urutan terbawah. Di Indonesia, Marquez terjatuh 2 kali di Q2 dan tidak dapat mencatatkan waktu putaran, membuatnya berada di urutan ke-12. Namun, ia berhasil naik ke posisi kelima di tikungan pertama saat sprint dan berhasil finish di urutan ketiga setelah bersaing ketat dalam perebutan juara hampir sepanjang balapan. Berakhir dengan selisih 1,7 detik dari kemenangan di sprint, Marquez mengatakan bahwa hanya itu yang bisa ia harapkan meskipun ia memulai balapan dari barisan terdepan. Itu sangat merugikan saya. Tetapi analisis setelah balapan, setelah lap pertama, jika saya start dari baris pertama atau kedua, saya akan finish di posisi yang sama, katanya pada hari Sabtu di Mandalika. Setelah memperkecil selisih poinnya dengan Jorge Martin yang terjatuh menjadi 53 poin. Jadi, kami sudah melakukan yang terbaik meski kami start dari baris pertama. Tapi memang benar bahwa Anda tidak bisa melakukan lap pertama seperti yang kami lakukan setiap saat dan besok akan lebih sulit. Hari ini kami melakukan lap pertama dengan sangat baik, tapi besok tergantung pada start. Marquez menambahkan bahwa rasanya sangat menyenangkan untuk menyalip begitu banyak pembalap di luar garis dalam sprint. Tetapi itu tidak normal dan tidak dapat mengharapkan pengulangan pada awal Grand Prix hari Minggu. Tergantung pada start, jelasnya. Jika Anda memulai dengan baik dan kemudian Anda memiliki kecepatan yang lebih cepat dari orang-orang di depan, maka Anda bisa menemukan posisinya. Jika Anda memulai dan untuk beberapa alasan Anda tidak memulai dengan baik dan yang lain lebih cepat dari Anda, maka Anda tidak dapat menemukan posisinya. Saya sangat beruntung karena saya memulai dengan sangat baik, bahkan di lintasan lurus saya bisa mengejar mereka. Dan kemudian pada titik pengereman saya mencoba untuk menemukan yang terbaik. Tetapi di sini cukup kritis karena seperti yang Anda lihat, saya sedikit berada di bagian dalam di tempat yang kotor dan itu menjadi sedikit lebih sulit. Mengenai apa yang salah di babak kualifikasi, Marquez mengatakan, memang benar pada putaran kedua saya menggunakan ban depan yang keras sehingga saya tidak bisa melakukan time attack yang saya inginkan. Untuk kecepatan balapan hari ini saya menggunakan, tetapi untuk serangan waktu saya memiliki sedikit lebih sedikit cengkeraman tepi. Saya mencoba mengaturnya dengan baik, tetapi saya tidak bisa. Dan ban pertama kesalahannya sedikit mirip. Saya sempat mengalami momen di bagian belakang karena saya mengunci bagian belakang dengan rem belakang. Dan setelah mengunci itu, ia kembali dengan sangat tajam dan saya kehilangan bagian depan.